Selamat siang, salam secangkir kopi. Jumpa lagi di channel Secangkir Kopi Pahit. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang lagi viral ya, tentang perdukunan ya. Nah, ini satu hal yang menggelitik ya. Kalau pesulap merah itu sudah membongkar bagaimana trik sulap dipakai untuk penipuan ya, untuk yang dianggap sebagai kekuatan supranatural, tapi sebenarnya dukunnya tidak punya kekuatan supranatural, tetapi hanya dia mempunyai trik-trik sulap. Nah, yang kita bahas kali ini adalah kekuatan supranatural beneran gitu loh, bukan cuma trik sulap ya, walaupun ada kemiripan ya. Jadi yang namanya supranatural yang disebut okultisme ya. Okultisme adalah sebenarnya sesuatu yang misteri dan gelap. Jadi makanya sekarang okultisme itu sering disebut dengan ilmu hitam, atau karena dia memang dasarnya adalah sebuah misteri yang berada dalam kegelapan ya. Nah, tetapi betulkah seperti itu gitu kan? Jadi kita akan bongkar rahasia kesaktian para dukun ini ya kan. Kalau yang diungkap oleh pesulap merah kan sebenarnya itu trik ya. Kalau ini beneran ya. Kita akan membahas, benarkah dukun itu sakti gitu kan. Betulkah mereka punya kekuatan supranatural? Betulkah seperti itu? Dan kita akan bongkar kesaktian-kesaktian mereka, dan ini real, nyata gitu kan, bukan penipuan gitu kan. Kalau dukun-dukun yang diungkap oleh pesulap merah adalah dukun-dukun yang memang menggunakan trik sulap di dalam praktek okultismenya. Jadi sebenarnya dia tidak punya kekuatan supranatural, dia cuma punya trik ya, maka digunakan untuk menipu ya. Yang disebut pesulap merah adalah sebenarnya itu untuk hiburan. Tetapi apa yang kita bahas sebenarnya ada beneran gitu loh. Misal ilmu santet beneran gitu loh kan, ilmu pelet beneran gitu loh. Jadi saya memang tidak setuju dengan pesulap merah, karena okultisme itu beneran gitu loh, ada gitu, kekuatannya ada, supranatural itu ada, spiritual itu ada gitu kan. Karena ya contoh yang gampang lah, kita percaya kepada Allah dan kita berdoa dan Allah jawab, itu pun supranatural kan sebenarnya ya kan. Ketika orang berdoa berpuasa lalu berdoa di dalam nama Allah terus ngusir setan, setannya pergi kabur, itu kan supranatural ya, walaupun supranaturalnya kepada Allah dan bukan kepada roh-roh yang lain ya. Jadi kita akan bongkar ya, kita akan bongkar beneran ya, kenapa dukun-dukun itu menjadi sakti ya. Okultisme ini kan punya dasar ya, punya dasar yang percaya kepada dunia gaib, dunia kebatinan ya, atau dunia roh. Jadi sebenarnya spiritual itu ya ada dua. Ini bukan ilmu putih dan ilmu hitam, ini tidak. Manusia itu manusia roh. Kita ini memiliki roh, dan roh kita itu bisa terhubung dengan roh lain yang ada di dalam dunia ini. Salah satunya kepada roh Allah dan kepada roh setan atau jin. Nah, karena manusia bisa berhubungan, ya, maka itulah disebut kekuatan supranatural atau spiritual roh kita. Maka sebenarnya agama itu spiritual, bukannya ilmu biasa, tapi ilmu spiritual sebenarnya gitu kan. Nah, kenapa bisa agama tidak menjadi spiritual? Karena tidak bisa menemukan hubungan dengan Allah. Nah, akhirnya orang-orang yang merasa punya ilmu spiritual atau menipu dengan ilmu spiritual itu dengan melakukan hubungannya dengan dunia jahat, dunia setan, jin, roh, segala macamnya berhubungan ya. Karena ada buku yang judulnya adalah Berdialog dengan Jin. Kenapa tidak ada berdialog dengan Tuhan gitu kan? Berkomunikasi dengan Tuhan ya. Karena keinginan manusia adalah untuk melakukan kegiatan supranatural, karena kita juga punya roh ya. Roh itulah yang nanti dihakimi di akhirat, masuk surga atau masuk neraka itu roh kita, bukan jasmani kita. Nah, ini yang kita harus pahami. Jadi karena kita manusia roh, kita punya keinginan untuk berhubungan dengan roh lain ya. Nah, cuma yang tadi mau roh Allah atau roh dunia ini ya kan. Walaupun ada orang yang memakai agama ya, agama itu kan berhubungan dengan Allah, tetapi dia bisa dengar justru suara setan, bukan suara Allah. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Nah, perdukunan atau okultisme adalah mereka yang melakukan hubungan perjanjian dengan roh-roh yang tidak berasal daripada Allah, maka disebut okultisme ya. Jadi apapun okultisme itu, mau dasarnya agama atau tidak, itu jelas lagi ilmu hitam sebenarnya, sesuatu yang musyrik.
Tapi ketika kita percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, kita pun akan mempunyai kekuatan supranatural. Tongkat Musa menjadi ular, tidak bisa dibilang Musa itu dukun. Tongkat Musa bisa membelah laut, tidak mungkin kita sebut Musa itu dukun. Ya kan? Ada nabi yang dulu orang-orang yang dibakar di dalam api. Ya. Itu tidak bisa disebut dukun karena dia tidak mempan dibakar. Terus siapa lagi? Daniel dimasukin ke gua singa, lalu singanya itu jadi diem nggak mau makan Daniel. Ya, itu juga bukan disebut Daniel itu dukun, tapi karena dia punya kekuatan supranatural, punya hubungan supranatural dengan Allah. Allah lah yang menolong, gitu kan? Itu yang harus dipahami, dan banyaklah cerita-cerita zaman baheula ya yang menunjukkan bahwa Allah beserta manusia. Ketika Allah beserta kita, siapa yang menjadi lawan kita? Si Daud yang kecil imut-imut gitu bisa mengalahkan Goliat yang raksasa dengan cuma batu ketepel. Itu kan supranatural. Tapi Daud tidak bisa disebut dukun. Daud tidak bisa disebut paranormal. Ya, karena dengan batu yang kecil, dengan kekuatan tenaga anak kecil, itu bisa menjatuhkan Goliat yang badannya besar, yang semua orang takut kalau dia teriak. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Jadi, kekuatan supranatural itu ada. Cuma saudara, kita memakainya bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan Allah atau bekerja sama dengan roh-roh dunia ini. Jadi bisa. Jadi ilmu pelet benar ada, ilmu santet ada, betul. Ya. Jadi karena apa? Karena memakai roh-roh dunia ini ya untuk ya itu ada perjanjiannya, ada syaratnya segala macam. Kalau kepada Allah kan tidak ada syarat-syaratnya, ya kan? Jadi itu yang kita harus pahami. Jadi dukun itu bisa nyantet betul, bisa membuat sakit penyakit betul, bisa menyembuhkan sakit penyakit betul. Ya, kalau ada orang punya kekuatan supranatural bisa menyembuhkan sakit penyakit betul. Setan bisa menyembuhkan sakit penyakit kok. Setan bisa memberikan kekayaan dan pesugihan itu benar. Itu adalah spiritual, supranatural. Dan saya melihat orang-orang kaya melakukan perjanjian dengan setan dan dia bisa kaya, bisa cantik, bisa. Itu kan supranatural. Jadi apa yang dikatakan pesulap merah bahwa kekuatan supranatural perdukunan itu sebenarnya cuma trik, enggak juga. Karena dia tidak belajar spiritual, dia tidak belajar hal-hal yang berhubungan dengan roh, atau dia tidak mempercayai yang berhubungan dengan roh. Padahal Allah itu roh. Ya kan, Allah itu roh loh. Setan roh, jin roh, malaikat roh. Jadi kita harus mempercayai bahwa roh itu juga punya kekuatan, dan manusia roh kita juga punya kekuatan. Itu yang harus kita pahami. Nah, tergantung manusia mau bekerja samanya dengan siapa. Nah, kenapa manusia itu bekerja sama dengan setan, jin atau Allah? Ya kan? Karena roh kita di dalam tubuh jasmani kita itu terbatas, tidak bisa melihat ke jauh. Jadi ada orang peramal karena kan dia bertanya kepada roh. Roh itu kan tidak terbatas kepada ruang dan waktu. Ya. Saya ungkap lagi bahwa roh tidak terbatas kepada ruang dan waktu. Nah, sedangkan tubuh jasmani, semua makhluk yang jasmani itu terbatas kepada ruang dan waktu dan sifatnya fana. Tetapi roh itu kekal. Setan, waktu saya lahir tidak ada setan yang lahir. Setan itu dari dulu sampai sekarang tetap ada. Nggak ada anak setan, nenek setan, kakek setan, nggak ada. Iblis, kakeknya, neneknya, cucunya, buyutnya. Tetapi manusia ada. Karena apa? Karena kita di dalam tubuh yang fana. Tetapi roh kita ya roh kita kekal. Roh saya dulu ada, lalu sekarang ada di dunia. Nanti ketika saya meninggal dunia, roh saya ada juga di akhirat. Nanti terserah. Kekal juga kan? Kekal di akhirat, kekal di surga, atau kekal di neraka. Itu kan kekal. Ya kan? Neraka yang kekal, surga yang kekal. Ya karena roh manusia itu kekal juga gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Makanya alam kekal itu kan, alam akhirat disebutnya alam baka, alam yang kekal, yang dalam bahasa Arab disebut alam yang kekal. Nah, itu yang kita harus pahami. Nah, bagaimana dukun-dukun ini bisa memiliki kesaktian? Bisa, yaitu dengan cara memanggil roh-roh jahat, walaupun dengan nama bismillah ya. Karena saya dulu suka belajar juga, jadi saya akan menceritakan. Ya, ada beberapa pendeta, ada beberapa ustadz yang dulunya juga bisa melakukan
kekuatan supranatural, ada temen yang bisa ngilang, betulan dia bisa ngilang, dia bisa pergi kemana saja dengan menghilang, ya kan, tidak kelihatan jasadnya, ya. Dan itu saya ketemu dengan orang-orang seperti itu. Nah, kenapa dia bisa? Ya dia melakukan perjanjian dengan roh-roh tadi, mau roh Allah atau roh dunia ini. Nah, kebanyakan yang disebut okultisme atau perdukunan itu adalah melakukan perjanjian atau berhubungan dengan roh-roh yang ada di dunia ini. Kenapa? Ya karena roh-roh ada yang di dunia ini menjanjikan sesuatu yang cepat, kesembuhan cepat, kekayaan cepat, kecantikan cepat, ya kan? Tapi ada harga yang harus dibayar, ya kan? Ada perjanjian, ya kan? Ya kalau saudara paham itu kan tahu, pasti ada perjanjiannya, gitu kan? Ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan untuk mendapatkan itu. Dan tanpa sadar, ya kita ketika melakukan itu, kita menganggap bahwa setan, jin Islam itu takut sama kita, nurut sama kita. Nah, ini kebodohan. Tapi sebenarnya adalah apa? Mereka melakukan apa yang kita minta, sebenarnya kita menjadi hamba dia. Kenapa disebut musyrik di dalam agama? Karena ketika kita minta kepada Allah, kan kita menjadi hamba Allah, bukan Allah kacungnya kita. Ya kan, kita berdoa, ya Allah sembuhkan saya, terus Allah sembuhkan. Kan bukan Allah yang kacungnya kita, bukan Allah yang hambanya kita, tapi kita hamba Allah. Allah melakukannya karena dia sayang sama kita. Nah, demikian juga jin-jin, setan memberi kita kekayaan ya karena dia sayang sama kita, karena dia menganggap kita itu percaya kepada dia dan dia menganggap kita hambanya. Makanya orang-orang yang melakukan perdukunan atau okultisme itu, paranormal itu, dia memusuhi Allah secara rohani karena dia tidak percaya kepada Allah. Kekuatan di dunia ini yang secara spiritual itu kan cuma dua, setan dan Allah. Karena manusia sebenarnya punya kekuatan spiritual, tetapi karena tinggal di dalam tubuh jasmani sehingga tidak bisa melakukan hal-hal yang spiritual. Karena itu untuk melakukan hal-hal yang spiritual, manusia itu harus terhubung dengan dua roh tadi, roh Allah atau roh setan. Nah, jadi sebenarnya yang namanya okultisme atau perdukunan dukun itu sakti benar gitu loh. Nah, saya juga punya kekuatan spiritual, tetapi saya tidak memakai setan atau roh. Saya berdoa kepada Allah karena saya terhubung dengan Allah. Jadi suatu kali saya ingin menyewa tempat yang saya tempati sekarang. Saya punya uang 5 juta dan saya berdoa sama Allah untuk supaya dapat 5 juta. Dan Tuhan jawab, padahal harganya ini adalah 15 juta. Kan itu Allah jawab, artinya itu ada kekuatan supranatural. Kok bisa ya? Sebuah lahan yang harganya 15 juta disewa menjadi 5 juta. Itu kan Allah yang menjawab saya. Sama kan? Kalau ada orang juga ingin kaya, meminta ke Gunung Kawi, meminta ke paranormal, terus dijawab, ya betul, bisa kaya gitu kan. Sama saya juga bisa berdoa. Cuma beda tadi, ke paranormal atau kepada Allah. Saya pernah sakit. Ya, saya sakit diabetes. Saya tidak minum obat loh. Selama saya sakit diabetes, saya tidak minum obat. Saya cuma berdoa kepada Allah. Dan itu sembuh. Saya sakit kaki sampai 9 bulan. Pendarahan. Saya berdoa kepada Allah dan itu sembuh. Itu kan kekuatan supranatural. Logisnya di mana? Ya. Supranatural kan, spiritual itu sesuatu yang tidak logis. Ya, yang saya sebut mujizat. Kalau kepada Allah disebutnya mujizat. Musa itu mujizat. Ya kan? Ya, ketika dia membelah laut, ketika tongkatnya bisa menjadi ular, itu mujizat. Tetapi ketika para penyihir itu ya itu tadi okultisme karena menggunakan roh-roh jahat, roh setan, ya kan? Jadi sebenarnya kekuatan supranatural itu ada. Saya bisa menjadi sembuh. Saya tidak minta kepada roh dunia ini, saya meminta kepada roh Allah dan saya sembuh, saya bisa membuktikan. Itu kan spiritual. Kalau saya cek ke dokter, wah gula darahnya kok turun, gimana caranya? Saya cuma diet. Ya, tetapi gula darah saya parah. Ya, sebenarnya harus sudah minum insulin, tapi saya tidak mau. Saya mau Allah yang punya kekuatan supranatural itulah yang menolong saya. Kaki saya, ketika saya sakit, saya minum antibiotik malah gigi saya habis, tulang saya pada keropos. Lalu saya berdoa kepada Allah, saya maunya Allah saja yang menyembuhkan. 9 bulan sembuh, tidak makan apa-apa dan tidak pantang apa-apa. Karena saya percaya kepada kekuatan supranaturalnya Allah. Demikian juga para dukun, paranormal, bisa meramal orang kan nanya. Hai jin, aku ingin tahu si A itu sebenarnya seperti apa. Nah si jin itu ngasih tahu kan.
Karena si jin itu tidak terbatas kepada ruang dan waktu dan dia bisa melihat. Yang disebutnya katanya roh halus, ya kan? Roh halus itulah yang disebut spiritual. Allah juga roh halus. Roh kan yang halus gitu kan. Ini yang kita harus pahami ya. Bagaimana sebenarnya kita bisa berhubungan. Jadi kalau saudara menonton channel saya, bagaimana doa kita dijawab oleh Allah, itu kan supranatural. Bagaimana supaya kita bisa berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, mendengar suara Allah, itu kan supranatural. Dan itu bisa dibuktikan secara logis atau nyata, real. Nah, iman manusia pun itu supranatural sebenarnya. Masa ada orang percaya kepada Allah tapi tidak ada orang pun yang pernah melihat Allah? Kan itu kan supranatural. Ya kan? Yang pernah ada yang melihat Allah gitu kan? Tiba-tiba muncul di depannya. Tapi apa? Semua orang kan percaya kepada Allah. Siapa yang pernah melihat Allah menciptakan langit dan bumi? Siapa yang melihat Allah itu mengatur bulan dan bintang? Tidak ada. Ya itu kan supranatural, ya kan? Itu dunia roh yang akhirnya diimani dan semua orang yang beragama yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu yang kita harus pahami. Jadi sebenarnya kekuatan supranatural itu ada, tapi yang mana yang kita percayai, yang mana yang kita mau ajak bekerja sama untuk hidup kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, lalu bagaimana caranya dukun-dukun itu bisa, ya paranormal ini melakukan hal-hal yang sakti? Ya sakti beneran ya. Yang pertama ya mereka bersemedi, bagaimana berhubungan dengan rohnya, itu berhubungan dengan roh-roh dunia ini, ya berpuasa, melakukan ritual-ritual lainnya, berkomunikasi. Ya, setan senang diajak komunikasi ya. Pernah dengar lihat setan orang kesurupan, ya itu benar gitu loh. Terjadi, ya kan? Ada beberapa teman juga mengusir orang yang kesurupan, padahal bukan supranaturalis, cuma berdoa saja kan. Ya, berdoa saja dan setan itu pergi. Ya kan? Nah, itu yang harus kita pahami, kekuatan supranatural itu ada gitu kan. Tergantung kita percayanya kepada mana. Nah, masalahnya manusia itu menghendaki kekuatan supranatural itu yang cepat, yang instan ya. Bahkan ginilah. Saya prihatin ayat-ayat agama, ayat suci lah, firman Tuhan, Al-Qur'an kah, Bible kah, itu sering digunakan sebagai mantra, itu udah jadinya itu klinik, itu jadinya okultisme. Wah, baca surat ini 100 kali nanti kamu akan kaya. Wah, sekarang di YouTube banyak. Dengerin ini, nanti rezeki akan datang dengan sendiri. Itu udah klinik. Walaupun dibalut dengan agama. Baca bismillah 1000 kali nanti kamu dapat jodoh. Itu udah klinik. Karena tidak ada dalilnya. Kitab suci adalah petunjuk. Petunjuk adalah untuk digunakan. Ya, jadi saya sempat ngomong dengan beberapa orang, kenapa orang Yahudi di seluruh dunia itu kaya-kaya ya. Jadi mereka itu membaca firman Allah setiap hari dan direnungkannya dan dilakukannya. Jadi kenapa orang Yahudi di mana-mana kaya? Di mana mereka bisa? Karena mereka bilang, usahakanlah kesejahteraan di mana kamu berada, di mana kamu aku buang. Jadi orang Yahudi selalu berprinsip kepada firman Allah yang dikatakan pada mereka. Mereka selalu mengusahakan kesejahteraan dimanapun mereka dibuang. Walaupun mereka ditindas, walaupun mereka dihina, mereka selalu berprinsip kepada firman Allah yang mereka baca. Yaitu usahakanlah kesejahteraan dimanapun kamu dibuang. Nah, karena itu prinsip orang Yahudi dan mereka menjadi kaya di mana-mana. Karena mereka selalu mengusahakan, mereka di Amerika mengusahakan kesejahteraan, mereka di Inggris, mereka di Arab, mereka di mana saja, di Indonesia, di mana saja. Mereka selalu mengusahakan kesejahteraan di mana mereka tinggal. Ya, jadi sehingga mereka menjadi kaya. Nah, itu yang harus kita pahami misalnya. Jadi kita pun bisa melakukan kekuatan supranatural bersama Allah. Kalau kita berdoa kan. Ya, jadi mintanya jangan kepada yang lain ya. Jangan berdoanya jadikan mantra, ayat kitab suci dijadikan mantra. Supaya ditaksir cewek baca surat Yusuf sekian, puasain berapa kali. Ya kan? Itu sekarang udah banyak. Jadi di dunia modern ini dengan munculnya YouTube itu dengerin doa ini nanti kamu rezekinya datang, dengerin doa ini nanti jodoh kamu datang. Cuma disuruh dengerin, nggak ngerti artinya apa. Baca, doain, puasain. Ya kan? Ya makanya
orang-orang muslim yang salaf, orang-orang muslim yang seperti Muhammadiyah itu tidak mempercayai itu. Karena yang namanya firman Allah itu adalah petunjuk, bukan mantra. Tetapi di dalam misalnya Islam tradisional itu kan jadi mantra. Mau masuk surga gampang, baca kulhu sekian ratus kali, nanti juga nggak akan dimasukkan ke neraka. Kan jadinya apa? Mantra. Bukan berbuat baik. Gimana caranya? Tetapi membuat itu menjadi klinik gitu loh. Yang menjadi sesuatu yang tidak ada dasarnya gitu kan. Yang memang dari dulu itu di awalnya ya sudah mulai orang menjadi klinik. Nah, bahkan munculnya sufisme, sufisme ya, tasawuf, itu juga dulunya dianggap klinik. Ya kan? Walaupun ada karena tidak ada dasarnya, walaupun sebenarnya sebelum-sebelumnya juga oleh agama lain ya, untuk kekuatan supranatural itu berhubungan dengan Allah tidak bisa disebut klinik kalau berhubungan dengan Allah, tidak bisa disebut okultisme kalau berhubungan dengan Allah, karena jelas firman-Nya. Jadi saya pernah ceritakan kepada saudara ya di channel ini beberapa bulan waktu yang lalu, saya memerintahkan semua burung yang saya ternak bertelur, pohon-pohon terjual. Itu kan kekuatan, namanya kekuatan supranatural. Kok bisa sih gitu kan? Tetapi itu ada dasar firman Tuhan yang Allah. Jadi kita pun bisa melakukan, kita pun bisa saksi seperti dukun, tetapi sesuai dengan kehendak Allah, bukan keinginan kita sendiri. Ya kan? Jadi kita bisa, kalau roh kita hidup kembali, kita bisa berhubungan dengan Allah. Kenapa kita harus percaya kepada dukun paranormal sih? Kalau kita bisa sendiri, kita bisa memulihkan, menyembuhkan diri kita sendiri, kita bisa membuat kita cukup dan kaya kalau kita terhubung dengan roh Allah. Tetapi roh kita harus hidup dulu ya. Roh kita mati karena kita berdosa, tetapi ketika roh kita dihidupkan kembali supaya berfungsi kembali, maka kita bisa berhubungan dengan Allah. Kita lakukan rekonsiliasi dengan Allah, minta pengampunan dosa dan segala macam, maka kita akan dipimpin oleh roh Allah ya. Saya ada satu dasar, kalau ya firman Allah berkata, kalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam firmanku, mintalah apa saja maka akan kuberikan. Ya kan, betul kan? Jadi itu bukan klinik, itu bukan okultisme, karena ada dasar firman Tuhan, mintalah. Kalau kamu tinggal di dalam firman Tuhan, mintalah apa saja maka aku akan memberikannya kepadamu. Jadi kan ya beberapa banyak di dalam hidup saya itu doa saya dijawab. Itu kan supranatural. Ya, cuma saya kepada Allah, bukan kepada Allah yang lain, ya, bukan kepada jin Islam, bukan kepada setan, bukan kepada penunggu, ya, bukan kepada sesuatu yang lain, ya. Jadi kita dijawab karena berdasarkan apa yang Allah mau di dalam hidup kita. Kalau kita benar, kalau kita hidupnya suci, kalau kita hidupnya sudah rekonsiliasi dengan Allah, roh kita dihidupkan kembali. Jadi itu rahasianya, rahasia para dukun yaitu, rahasia para normal yaitu, itu juga rahasia saya, ya. Itu juga rahasia para rohaniwan ya. Yang saya ceritakan lagi ngetren nih, pendetaan di Simon di Makassar. Itu kan supranatural apa yang dia lakukan. Dia menyembuhkan orang sakit banyak, dia berdoa, tetapi dia berdoa bukan kekuatan dia sendiri, gitu kan. Bahwa Allah menjawab doa dia sehingga orang lain menjadi sembuh, kan seperti itu. Dan itu yang harus kita pahami bersama, bahwa dukun itu memang punya kesaktiannya dari mana saya sudah ceritakan. Kita juga bisa sakti, tapi masalahnya kesaktian dari Allah tidak bisa disalahgunakan. Itulah bedanya, gitu kan. Ilmu hitam itu ada, ilmu putih yang tidak ada. Yang ada adalah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kita memiliki jalan dan kebenaran dan hidup yang dasarnya kepada firman Allah, maka kita akan juga melakukan hal-hal yang supranatural, gitu kan. Bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Semua itu bisa kita lakukan kalau kita hidup di dalam kebenaran dan di dalam kebenaran firman Allah. Karena firman Allah itulah yang memberikan kita kemerdekaan. Firman Allah itu yang memberikan kita kuasa. Firman Allah itulah yang memberikan kita kebebasan. Nah, itu harus dipahami. Jadi pahami ya saudara-saudara, ilmu supranatural itu ada, kebatinan itu ada, orang bisa nyantet itu ada, ya kan?
itu ada. Saya bongkar rahasianya ini kan. Ya, cara-caranya nanti kita akan bahas ya. Asal jangan ditiru. Saya hanya ingin mengajarkan saudara untuk berhubungan dengan Allah, bukan dengan roh-roh dunia ini yang jahat dan lemah, sebenarnya lemah. Ya, itu saja yang saya sampaikan siang hari ini supaya kita bisa pahami bersama-sama, supaya kita paham bahwa memang Allah yang menciptakan kita itu di dalam roh, dan kita bisa berhubungan dengan roh manapun di dunia ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini menjadi bahan pelajaran bagi kita sehingga kita paham dan memahami ya. Asal jangan disalahgunakan apa yang saya ajarkan ya, supaya kita memang hidup di dalam kebenaran. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Salam secangkir kopi.